Halo, selamat sore menjelang malam ya bagi AI, Asuk dan rekan-rekan sekalian yang tergabung di dalam persekutuan Usinda ya. Bersyukur kembali kita berjumpa lewat channel ini. Kiranya Tuhan memberkati beberapa menit ke depan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Pada hari ini tema kita adalah indahnya bersukacita ya, usinda ya, di usia indah, indahnya bersukacita. Nah, diambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat ya. Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Waduh, perintah ini sepertinya agak kurang cocok ya, karena situasinya pada saat ini bukan untuk bersukacita, tetapi situasinya untuk bersedih. Apa betul? Nah, jadi kita melihat di sini AI Asuk ya, teman-teman sekalian, situasi boleh terjadi seperti ini, tetapi hati kita tetap harus bersukacita di dalam Tuhan ya, dan senantiasa, bukan temporary ya. Nah, kita melihat di sini hari ini memang hari persekutuan Usindah ya, dan hari ini kita belajar ya, walaupun untuk bersukacita ini tidak gampang, tidak seperti membalikan tangan ya, gampang gitu kan, agak susah. Tetapi kita perlu belajar akan firman Tuhan ya. Ya, indahnya bersukacita ya. Mengapa kita harus bersukacita ya? Bagaimana? Ya, kita lihat di sini. Tetapi kita sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan terima kasih hari ini kami boleh berjumpa lagi. Kiranya Tuhan memberkati kami, berkati hamba-Mu yang akan memaparkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati Ayah Asuk, teman-teman sekalian yang tergabung dalam Usinda, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati waktu ini. Di dalam nama-Mu kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Hai Asuk, teman-teman sekalian. Saya membagi hal ini menjadi 3 bagian ya. Di sini kan ada kalimatnya, ada 3 kata nih ya. Bersukacitalah ya. Senantiasa di dalam Tuhan. Nah, yang pertama kita di dalam Tuhan dulu ya. Ini yang nomor 1. Di dalam Tuhan. Apakah kita sudah ada di dalam Tuhan belum? Atau kita masih berada di luar jangkauan Tuhan? Nah, kalau kita sudah berada di dalam Tuhan, artinya kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga pada saat minggu kemarin kita merayakan Paskah, kuburnya kosong kan? Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita bisa berteriak tuh. Teriaknya haleluya, Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Dia bisa teriak dengan leluasa, haleluya, Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Tuhan Yesus bukan bangkit saja, tetapi Dia adalah Allah, menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Tetapi sebagian orang yang tidak percaya mungkin akan berkata, bisa aja kubur kosong ya. Kubur kosong itu mungkin bisa aja dicuri ya. Ya, sebagian ada orang, bukan sebagian, segelintir orang yang tidak percaya ya bahwa ini bahwa mayat Yesus itu dicuri ya. Ini adalah ulah Mahkamah Agama dulu waktu zaman Yesus gitu ya. Mayat Yesus pada saat Tuhan Yesus bangkit, dilihat kubur kosong, dan kemudian prajuritnya itu cerita bahwa ada kebangkitan. Dia cerita kepada para Mahkamah Agama ini ya, pada orang-orang ini ya, orang-orang Farisi dan imam-imam kepala ya. Dia cerita bahwa ada malaikat
mengunjungi, dan kemudian pintu terbuka, ada malaikat membuka pintu. Nah, diceritakan akhirnya dikasih uang supaya menceritakannya, nggak boleh diceritakan tentang kebangkitannya itu. Jangan diceritakan tentang ada malaikat turun, ceritakan bahwa muridnya yang mengambil mayatnya, ya. Nah, itu diceritakan itu, sehingga sampai sekarang banyak orang Yahudi, banyak orang Israel yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu ulah mahkamah agama yang tidak meluruskan jalan yang bengkok, tetapi membengkokkan jalan yang lurus. Itu mahkamah agama, itu bahayanya, yang tidak menjalankan perintah Tuhan, ya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita dengan bebas kita melakukan proklamirkan iman kita kepada Tuhan, ya, kepada siapa saja. Jadi kita haleluya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, jadi kita juga sadar bahwa itu kubur kosong membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup, ya. Dengan cara apa? Kalau misalnya muridnya yang mencuri, ya berarti muridnya bisa dicari dengan oleh Pilatus. Pilatus kan bukan sembarangan, ya. Jadi, tapi ini tidak dicuri. Justru ini membuat kita seorang orang yang percaya kepada Tuhan bersuka cita, ada happy yang tidak pernah habis-habisnya, ya. Ini yang luar biasa sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Jadi kita sadar akan kasih Tuhan, kita sadar kalau Tuhan sudah menebus dosa kita, kita sadar kalau Yesus itu sebagai Tuhan Juru Selamat kita yang menderita, mati, dikubur, bangkit pada hari yang ketiga. Dia adalah Allah yang hidup, Allahnya kita yang sudah tinggal di dalam hati kita, ya. Jadi itu yang membuat kita menjadi bangga, kita menjadi seorang anak Tuhan. Dan ini adalah satu kesadaran kita. Maafkan saya, suaranya sudah mau habis, ya. Ya, jadi di sini dalam situasi corona ataupun COVID-19, ya, bukan berarti kita bersuka cita di atas orang-orang yang menderita. Ini kan sama juga yang namanya bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Ini sangat kejam sekali, ya. Bukan yang dimaksud seperti itu. Justru kita menjadi berkat bagi orang-orang yang menderita, bagi orang-orang yang mengalami kesulitan pada saat ini. Nah, jadi dikatakan di dalam Tuhan dengan kesadaran yang tinggi, mengerti, ada understanding bahwa Tuhan Allah itu mengontrol akan seluruh isi dunia. Situasi daripada corona ini pun Tuhan yang mengontrol. Bayangkan seluruh dunia dengan satu kuman, bukan kuman, ini virus, ya, lebih kecil lagi gitu, ya. Nah, jadi virus itu sangat kecil tetapi bisa merusak akan semua jaringan tubuh kita. Dan pada saat ini kita dengan sadar Allah itu punya kuasa, Allah yang kita percaya. Oleh karena itu kita tidak boleh lepas kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, kita harus terus berada di dalam Tuhan, ya. Berada di dalam Tuhan, kita tahu Allah itu berkuasa. Kan ada lagunya, ya, Allah kuasa melakukan segala perkara, Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala bangsa, Allah ku maha kuasa. Ya, Allah kuasa dan Allah juga turut bekerja, ya. Allah turut bekerja di dalam dunia ini. Apapun yang terjadi, Allah bekerja. Dan pada hari Jumat yang lalu, Pendeta Bobby juga berkata bahwa Allah sedang berkhotbah sekarang ini, berkhotbah lewat corona. Jadi dengan adanya corona, kita banyak pola hidup kita jadi berbeda sekarang. Karena kita diajar melalui corona, kita
menjadi orang yang mengerti tentang kesehatan. Kita tahu bagaimana itu vitamin D diperlukan untuk badan kita. Kita harus berjemur. Biasanya kita kalau berjemur, kita tidak mau kemana-mana pakai payung, pakai kacamata dan lain sebagainya. Kita ketakutan, tapi sekarang orang berlomba-lomba cari matahari, karena ini penting sekali, karena virus ini takut dengan matahari. Oleh karena itu orang berlomba-lomba untuk berjemur. Nah, di sini Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Jadi di dalam ini juga kita diajak juga supaya kita jangan worry. Kalau kita berada di dalam Tuhan, kita tidak akan worry, kita tidak akan khawatir ya. Kita tidak akan khawatir karena kita berada di dalam Tuhan ya. Kalau kita berada di dalam Tuhan, tidak ada kekhawatiran ya. Kita tidak khawatir ya, dan yang penting itu kita adalah ikut peraturan, ikut peraturan pemerintah, karena Tuhan bekerja lewat pemerintah. Pemerintah itu adalah hamba Tuhan. Jadi kita juga harus ikut nih ya, ikut akan perintah daripada pemerintah kita Indonesia. Kalau kita harus social distancing ya, kita harus jaga. Kita jangan ya, jaga jarak ya. Jangan pergi kemana-mana, tinggal di rumah saja ya, tinggal di rumah. Nah, ini yang dinamakan kita berada di dalam Tuhan. Jadi sukacita itu otomatis ada kalau kita berada di dalam Tuhan. Nah, kita lihat yang bagian yang kedua. Yang bagian kedua adalah kata senantiasa ya. Senantiasa artinya everlasting, senantiasa, to be continue, terus begitu ya. Jadi terus-terusan, tidak terbatas dengan waktu, situasi, dan juga dengan kondisi. Kondisinya apapun, situasinya apapun, tetap itu yang namanya sukacita, dia akan senantiasa ada. Dia tidak akan hilang, dia melampaui ruang dan waktu ya. Jadi jika ada berkat, kita bersukacita. Kalau tidak ada berkat, kita manyun. Enggak. Jadi terus bersukacita. Kita dapat rezeki, kita bersukacita. Kita lagi tidak ada rezeki, tetap bersukacita ya. Kita belajar di dalam hal ini, kita berada di dalam Tuhan, apapun belajar kita terima, karena itu Tuhan turut bekerja. Kita lihat bahwa Allah bekerja di dalam kehidupan kita ya. Jadi doa dijawab, tidak dijawab, kita tetap bersukacita. Dalam keadaan corona kita juga bersukacita ya, tapi bukan bersukacita di dalam Tuhan, bukan bersukacita di atas penderitaan orang lain, bukan, tetapi bersukacita di dalam Tuhan, bukan di dalam situasi, tetapi di dalam Tuhan ya. Di dalam Tuhan kita melakukan bersukacita. Nah, sekarang bagian yang ketiga ya, bagian yang ketiga ini adalah bersukacita. Kata sukacita, kata sukacita sendiri kalau dalam bahasa Indonesia itu, kalau kamus bahasa Indonesia ya, saya cari di dalam kamus bahasa Indonesia apa sih sukacita artinya gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia ya artinya girang gitu kan, hatinya girang. Terus apalagi ya, suka hati atau girang hati ya, ataupun kegirangan ya. Nah, dikasih contoh, contohnya gini, dengan sukacita ia disambut oleh seluruh keluarga. Dengan sukacita, wah ini adalah suasana ya, karena dalam penyambutan, jadi ada rasa, suasana, sukacita. Lalu ada lagi contohnya, jadi alangkah sukacitanya ketika ia bertemu lagi dengan ibunya. Nah, situasi lagi, nah itu situasi, kondisi, sukacita yang diakibatkan oleh karena sesuatu, begitu ya. Nah, kalau sukacita yang tadi kita berada di dalam Tuhan, dan itu sifatnya senantiasa, everlasting, tidak hilang sampai kapanpun, dalam keadaan susah, dalam keadaan merana, dalam keadaan nangis, dalam keadaan apapun, dia tetap ada, itu sukacita, karena kita sudah berada di dalam Tuhan Yesus, begitu ya. Jadi hidup kita ini, kalau kita sudah berada di dalam Tuhan dan kita sukacita senantiasa, jadi sukacita ini yang berada di dalam Tuhan
ini adalah nilainya lebih tinggi daripada sukacita yang biasa, begitu ya. Jadi kualitas rohani otomatis juga kita akan tinggi. Jadi rohaninya kita juga akan kelihatan, begitu ya. Jadi maka hidup kita juga punya kualitas yang tinggi. Kualitas yang tinggi oleh karena kita mengerti dan kita juga sadar kalau Tuhan berada di dalam diri kita. Kenapa Tuhan berada dalam diri kita? Karena Dia sudah mati, menderita, dan bangkit untuk dosa-dosa kita, dan Dia berada di dalam diri kita, ya. Jadi seperti Rasul Paulus pada saat dia menuliskan surat ini, kita tahu, ada yang tahu nggak pada saat Rasul Paulus menuliskan surat Filipi ini, dia berada di mana? Di suatu pulau, sedang beristirahat, ataupun dia berada sedang berjalan-jalan, atau dalam situasi berkumpul party dengan family dia. Apakah seperti itu? Tidak, ya. Jadi Rasul Paulus pada saat menuliskan surat ini, dia berada di dalam penjara, ya. Bagaimana mungkin ya dia berada di dalam penjara tetapi dia tuliskan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Aneh, ini Rasul Paulus, ya, di dalam penjara dia suruh orang untuk bersukacita. Apakah dia bersukacita? Apa tidak? Kan dia di dalam penjara. Nah, asuk teman-teman sekalian, pada saat Rasul Paulus berada di dalam penjara, ya, itu penjaranya bukan seperti penjara zaman sekarang, ya, yang pernah saya lihat di TV begitu ya, pernah ada sidak ke penjara, khususnya penjara politik gitu ya. Nah, itu ada kamar masing-masing, ada TV dan lain sebagainya. Wah, kalau Rasul Paulus menjadi tahanan, pada saat tahanan seperti itu mungkin dia sudah lebih bahagia lagi kali ya. Tapi Rasul Paulus ini dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya, sejak pertobatannya, perjalanan menuju ke Damsyik ya. Dia sudah bertobat, dia percaya kepada Tuhan, dan dia dengan sadar, dan oleh karena itu sukacitanya itu melampaui, dia punya stamina sukacitanya tinggi. Karena apa? Ada Tuhan di dalam diri dia. Jadi dia berada di dalam penjara, tetap ada sukacita, ya. Sukacitanya tetap ada. Oleh karena itu, dia bisa berkata, bisa menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi yang pada saat itu mereka juga sedang banyak kekhawatiran, mungkin banyak ajaran sesat dan lain sebagainya. Mungkin akan teraniaya juga karena Paulus juga dianiaya begitu ya. Jadi mereka Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat di Filipi ini. Dan juga perlu diketahui bahwa pada saat dia menuliskan itu ada Filipi pasal yang ketiga ya. Filipi pasal yang ketiga ayat ke-18 ya. Filipi pasal 3:18 dikatakan begini, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Wah, Rasul Paulus itu sambil menangis. Pada saat dia mengatakan, pada saat dia menuliskan surat ini, dia sambil menangis. Tetapi hatinya tetap bersukacita. Ini seperti kayak orang gila ya. Hatinya bersukacita tapi sambil menangis dan lain sebagainya. Tidak ya, ini bukan seperti orang gila. Tetapi ini adalah satu kenyataan. Orang yang percaya kepada Tuhan, ada hati yang bersukacita, ada kuasa di dalam hidupnya. Nah, kalau tidak percaya, kita lihat cerita daripada Rasul Paulus di Kisah Para Rasul, bahwa pada saat dia di penjara, dia itu bersama dengan Silas. Waktu dia di penjara, hatinya bersukacita enggak? Tetap bersukacita. Dia bernyanyi, entah apa lagunya ya, lagunya tidak ditulis lagunya apa, tetapi dia menulis, dikatakan bahwa dia menyanyi memuji Tuhan ya.
Kemudian orang-orang yang ada di sekitar sana itu melihat, menyaksikan Rasul Paulus bersama Silas bernyanyi. Mereka terkagum-kagum. Ini orang selama ini tidak pernah ada yang di penjara itu bernyanyi-nyanyi, terus berdoa begitu, tidak ada. Nah, mereka terkagum-kagum ya, semua pengunjung lagi, bukan pengunjung, peserta. Jadi orang yang di penjara juga pada saat itu, mereka juga bingung-bingung. Dan penjaga penjara tidur ya, mungkin kecapean ya. Tetapi pada saat itu selesai menyanyi, apa yang terjadi? Bisa tebak? Tembok penjara runtuh. Pergelangan kaki dan tangan, rantainya putus. Pintu terbuka. Itu kejadian, betul ya. Akhirnya kepala penjara ini langsung dia ambil pedang, dia mau bunuh diri. Karena semuanya orang yang di penjara masih ada. Rasul Paulus bilang, jangan bunuh dirimu ya. Kami tidak lari, kami masih ada di sini. Jadi penjaga penjara itu berkata dalam hatinya, dipikirnya orang yang di penjara semua sudah kabur karena pintu sudah terbuka. Nah, ini kehebatan daripada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Terus ada happy, terus ada bahagia, terus ada bersukacita dimanapun situasi apapun. Dan hasilnya sangat luar biasa. AI Asuk dan teman-teman sekalian, kita pun bisa berdoa. Sehingga doa itu penuh dengan kuasa, boleh dapat mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara kita setanah air yang pada saat ini sedang menderita COVID-19. Dan kita juga bisa berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan pada saat ini. Dan kita melihat pada saat kita tahu ya bahwa bersukacita ini nilainya lebih tinggi. Oleh karena itu kita juga mempunyai hati yang percaya kepada Tuhan dan lebih banyak berdoa kepada Tuhan. Jadi kata sukacita ini adalah satu perkataan yang sangat luar biasa bagi kita sebagai umat percaya. Di mana sekarang pada saat ini kita ini dalam situasi corona COVID-19, kita berada dinasehatkan sama pemerintah. Ingat ya, pemerintah ini adalah juga hamba Tuhan. Dipakai untuk menasehati kita. Kalau pemerintah bilang jangan pergi kemana-mana, ikutilah nasihatnya. Kita jangan pergi kemana-mana, karena kalau kita pergi kemana-mana nanti takut tersebar. Takutnya kita kena virus ya. Oleh karena itu kita harus berada di rumah, jangan ngayap-ngayap, jangan pergi kemana-mana, dan juga jaga jarak dengan orang-orang yang kita ketemu kalau memang terpaksa kita mau keluar ya. Dan kita harus berjaga-jaga, dan di rumah itu bukan diam tetapi kerja. Banyak pekerjaan kita, yaitu bekerja melalui berdoa ya. Jadi berdoa itu pekerjaan kita sekarang ini. Jadi banyak berdoa, banyak menghubungi Tuhan, banyak berbicara kepada Tuhan. Jadi saya pun banyak mengalami selama COVID-19 ini, banyak di rumah, lebih banyak waktu untuk bersendau gurau dengan Tuhan, berdoa dengan ucapan syukur ya, memohon permintaan ataupun segala macam keinginan kita naikkan kepada Tuhan. Ini yang terpenting bagi kita ya. Jadi kita senantiasa mau meminta, memohon kepada Tuhan. Ada satu lagu ya, lagunya ini lagu lama ya, tetapi lagu ini nggak pernah dinyanyikan lagi ya. Coba ya kita mencoba nyanyiin lagi ya. Hati senang. Nah, hati senang ini hati yang gembira ya,
hati yang gembira ya. Jadi hati senang 3 kali ya. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. AI, Asuk, dan teman-teman sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami berdoa ya Bapa, mengucap syukur untuk pertemuan kami pada hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami boleh dapat bersuka cita di dalam Tuhan senantiasa. Karena kami percaya kepada Tuhan, Tuhan terus akan memberikan sukacita yang dalam kepada setiap kami. Bapa dalam surga, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, mau menyerahkan pemerintah kami Indonesia. Kiranya Tuhan yang memberkati Presiden kami, Presiden Jokowi, supaya Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada dia untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang penting mengingat situasi kondisi Corona COVID-19 pada saat ini. Kami serahkan Departemen Kesehatan dan juga Presiden dan juga saudara-saudara yang bergabung di dalam hal ini untuk membantu, menolong, menyembuhkan orang-orang yang terkena positif virus ini. Tuhan berkati untuk rumah sakit dan juga staf yang ada, para suster, dan juga berdoa Tuhan bagian gizi, bagian dapur, bagian cleaning service, untuk driver, untuk staf yang ada, semuanya kiranya Tuhan yang memberkati mereka yang setiap hari berada di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang tolong berikan kekuatan kepada mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk AI dan Asuk, teman-teman saudara kami sekalian. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan yang cukup, dan tenaga yang cukup ya Tuhan, dan stamina yang cukup bagi mereka. Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan nama Tuhan dipermuliakan dimanapun kita berada.